balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Di video kali ini saya akan curhat ya, atau mencurahkan isi hati, cie. Dan kita akan sembang-sembang sedikit seperti itu. Dan seperti mana kalian ketahui, sekarang masih kita belum menang ya, kita masih berjuang seperti biasa di musim COVID ini. Dan seperti biasa juga saya pesan kembali bahwa tetap patuhi SOP. Dan jika keluar kalian harus menggunakan mask dan menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, serta melakukan penjarakan sosial dengan orang lain ya, seperti itu. Sekarang kita jaga kita. Dan untuk suami saya juga yang sedang bekerja, hati-hati ya sayang. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut di video ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, karena dukungan dari kalian sangat membantu untuk saya. Terima kasih yang sudah mensupport saya selama ini, dan terima kasih sudah mendukung channel saya dari awal hingga ke titik seperti ini. Nah, awal mula ber-YouTube itu saya ceritakan, saya memang betul-betul kosong ya. Saya dari zero, betul-betul saya tidak ada pengalaman sama sekali. Maksudnya tidak ada pengetahuan tentang dunia per-YouTubean ini seperti apa, dan saya memang melakukannya hanya sesuai insting, mengalir begitu saja apa yang saya lakukan, termasuk dengan berbicara di hadapan kamera seperti ini. Saya harus banyak belajar, banyak kali tag supaya setiap ingin membuat video. Pada awalnya saya harus banyak kali tag supaya setiap salah saya harus ulang, setiap salah saya harus ulang, karena untuk mendapatkan kenyamanan atau comfortable seperti ini untuk berbicara di depan kamera itu tidak gampang ya, atau tidak senang ya. Itu semua memerlukan proses seperti itu. Dan untuk kalian juga YouTuber pemula di luar sana, seperti saya juga, pasti kalian juga mengalami seperti itu kan. Dan insya Allah kita bisa melewati semuanya dan bisa sampai ke titik ini, seperti itu. Dan memang betul orang cakap, untuk menjadi seorang YouTuber ini kita harus mempunyai hati batu, memiliki hati yang betul-betul kuat. Kenapa? Karena di luar sana para netizen atau haters, kita tidak tahu apa yang akan mereka komentari di video kita, karya kita seperti itu. Kita tidak tahu apa isi kepala mereka, apa yang akan dikomen. Dan ada juga yang berkomen positif, ada juga yang berkomen negatif, ataupun ada juga komen yang mendukung, mensupport, ada juga yang bikin down. Dan saya cerita komen yang bikin down tuh ya, ada juga, termasuk saya juga pun dapat komen seperti itu. Ada yang mengatakan, kenapa sih kamu harus menceritakan negara saya, negara Malaysia? Kenapa sih kamu tidak menceritakan negara lain saja? Seperti itu. Di sini saya jelaskan secara logikanya ya, atau secara logiknya. Kita misalnya contoh lah, kalian tinggal di negara Malaysia ini dan kalian tidak pernah keluar negara yang lain seperti itu. Bagaimana kalian akan dapat bayangan, atau bagaimana kalian akan menceritakan kepada orang tentang negara-negara lain kalau kalian tidak tahu? Seperti itu. Seperti itu juga halnya dengan saya. Tidak mungkin saya menceritakan negara-negara di luar sana, Hong Kong, Korea, Saudi Arabia, Australia, atau apa. Saya tidak mungkin menceritakan itu karena saya tidak tahu kebudayaan mereka, kebiasaan mereka di sana seperti apa, orang-orang mereka seperti apa.
karena saya tidak bertempat di sana. Dan kenapa saya menceritakan negara Malaysia ini? Karena saya hanya berbagi pengalaman selama saya berada di sini, seperti itu. Saya rasa sih sekarang semua orang sudah open minded ya. Saya ingat tidak akan ada netizen yang berpikiran seperti ini, tapi ternyata masih ada ya. Tidak apa sih, saya tidak akan menjadikan ini salah satu alasan untuk down, tapi ini menjadi alasan pembakar semangat saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Dan ada juga nih yang bilang seperti ini, kenapa sih harus ikut bahasa mereka? Kenapa sih kamu tidak jadi diri sendiri saja? Kenapa sih kamu harus ikut-ikut berbahasa seperti bahasa mereka? Di sini saya jelaskan bahwa seperti ini, contoh kalian pergi ke suatu negara, contoh kalian dari Indonesia dan pergi ke negara misalnya di Hong Kong seperti itu, ataupun di Korea seperti itu, dan kalian menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang akan terjadi? Tentunya mereka tidak akan memahami apa yang kalian katakan, seperti itu. Dan logikanya begitu juga seperti saya. Di sini saya hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan saya atau kehidupan di sini. Maksudnya apabila saya berjumpa dengan kawan-kawan saya yang orang Malaysia, otomatis saya akan mengikut bahasa mereka seperti itu kalau saya mengetahuinya ya. Kalau saya berjumpa dengan keluarga saya atau kawan saya dari Indonesia, saya pun juga akan berbahasa Indonesia seperti itu. Saya tidak akan melupakan asal usul saya. Seperti pepatah mengatakan, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, tapi tetap akan merindui negara asal kita. Seperti itu. Saya heran ya, netizen sekarang banyak sangat cakap. Di sini saya tekankan, saya hanya berbagi pengalaman hidup saya, seperti itu. Untuk kalian youtuber pemula juga di luar sana, jangan pernah pikirkan apa netizen cakap, apa haters itu cakap. Tetap semangat untuk membuat konten-konten positif yang bisa menghibur orang-orang dan bermanfaat untuk orang-orang. Jadi salam hangat dari saya, dan terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye.